Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'dah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mujib, yaitu kami sendiri dan Bu Nuryani, untuk mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Lingkungan sebagai Media Pembelajaran, yang merupakan tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh beliau Bapak Amirul Mukminin SPDI MPD. Berikut presentasi kami. Yang pertama, pengertian lingkungan sebagai media belajar. Belajar merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berada pada lingkungan belajar. Dalam penggunaan sumber belajar tersebut, siswa haruslah diarahkan oleh seorang guru. Sumber belajar sebagaimana diketahui adalah sarana atau fasilitas pendidikan yang merupakan komponen penting untuk terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan teknologi sebagai proses belajar. Para pengajar dituntut juga agar mampu menguasai alat-alat yang disediakan tersebut. Semisal teknologi saat ini yang dulu kita tidak kenal, sekarang kita mengenal Zoom, Classroom, dan yang lain-lainnya. Pengertian lingkungan yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. Dalam kamus bahasa Inggris, peristilahan lingkungan ini cukup dikenal dengan berbagai nama. Di antaranya adalah circle area, surroundings, sphere, domain, range, dan environment, yang artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau sekeliling. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik makhluk hidup, abiotik yaitu benda mati, dan budaya manusia. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, di mana lingkungan biotik adalah lingkungan hidup yang berarti dari makhluk hidup, contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Sementara lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda mati, tetapi yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan manusia, contohnya adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis lingkungan sebagai media belajar. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan alam asli, yaitu lingkungan yang masih belum banyak tersentuh oleh tangan manusia, murni dari alam dan bukan rekayasa manusia. Yang kedua, lingkungan alam buatan manusia, yaitu lingkungan yang pasti merupakan hasil buatan manusia atau rekayasa manusia. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial dan budaya, yaitu lingkungan di mana peserta didik dapat diajak untuk melihat aspek-aspek sosial dan budaya. Berikutnya presentasi dilanjutkan oleh Bu Nuryani. Fungsi lingkungan sebagai media belajar. Yang pertama, fungsi psikologis, yaitu stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap individu. Yang kedua, fungsi pedagogis, yaitu lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik. Yang ketiga, fungsi instruksional, yaitu program instruksional merupakan suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang secara khusus. Kelebihan lingkungan sebagai media belajar yaitu lingkungan adalah sumber belajar real, bukan tiruan ataupun rekayasa. Pembelajaran menjadi lebih menarik. Lingkungan memberikan pembelajaran bermakna, mengaktifkan belajar peserta didik, memperkaya sumber belajar di kelas, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Kesimpulannya, sumber belajar merupakan pengalaman-pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan yang dapat menimbulkan peristiwa belajar. Lingkungan sangat tepat sekali digunakan sebagai sumber belajar,
karena sifatnya sangat konkret sehingga menarik untuk dipelajari. Pemanfaatan sumber belajar yang efektif dan efisien akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari sehingga tujuan pembelajaran dengan mudah bisa dicapai. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.